cedera jiwa kognitif. Nah, berikut akan kami tampilkan gambar ya teman-teman. Jadi gambar pertama apa ya teman-teman lihat? Nah, tolong diingat-ingat ya. 1, 2, 3. Sudah? Gambar apa yang pertama kali teman-teman lihat di sini? Malaikat. Wajah. Yang bilang malaikat kuncung. Nah, yang lihat teng-teng. Yang lihat banteng ada? Yang lihat wajah pertama kali. Terima kasih. Nah, tentu saja setiap orang pasti memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap gambar tersebut. Ada yang lihat banteng dulu, ada yang lihat wajah dulu, ada yang lihat malaikat dulu, ada yang lihat anak laki-laki, yang berdiri. Nah, hal itu yang menunjukkan bahwa persepsi mempengaruhi kognisi. Kita dapat mengetahui apakah orang tersebut dominan otak kiri atau otak kanan. Bahkan tes psikotes pun banyak yang mengakibatkan gambar seperti ini. Contohnya mencari pola gitu. Misalkan psikotes ada gambar garis 1, garis 2. Selanjutnya polanya garis apa? Biasanya kan soal psikotes ada salah-salah seperti itu. Nah, tadi yang melihat wajah dulu itu dapat diartikan dengan Anda itu sangat opsional dan berubah-ubah secara alami. Orang tidak selalu menyukainya dan bahkan banyak yang kesal. Lanjut. Nah, kalau yang melihat banteng yang pertama itu, jika melihat banteng artinya Anda adalah orang yang sombong dan keras kepala. Nah, Anda memandang rendah segala sesuatu sedikit seolah-olah menekankan kebesaran sendiri. Nah, kalau yang lihat anak laki-laki itu sifatnya yang menjengkelkan adalah kebosanan. Anda mencoba memaksakan pendapat sendiri pada semua orang. Apakah Anda telah diminta untuk mengungkapkannya atau tidak? Nah, kalau yang lihat yang malaikat pertama kali malaikat itu sosiabilitas adalah kualitas yang sangat baik tetapi dalam batas yang wajar. Mereka berusaha untuk tidak berdialog dengan Anda karena bisa berlangsung berjam-jam atau bahkan berhari-hari dan itu mengganggu banyak orang pada saat yang sama dalam bercakap dengan orang lain. Selanjutnya teman-teman, soal kognisi juga berhubungan dengan selanjutnya kita akan belajar cara menghafal kosakata bahasa Jepang menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita jadi review sebentar ya teman-teman. Tentang bahasa Jepangnya ada satu bahasa Indonesia kan satu, bahasa Jepang itu ingatnya ichi. Ingatnya gerakannya dalam bahasa Inggris itu gatal. Jadi cara ingatnya tuh satu ichi. Terus yang kedua ada ni kan bahasa Jepangnya kan bahasa Indonesianya ni kan 2. Kalau kita cara mengingatnya bahasa Inggrisnya tuh ni tuh ini KNII. Jadi boleh diingat lagi yang satu apa? Yang kedua ni. Selanjutnya ada 3 sun tuh kita ingatnya matahari. Sun. It, me, sun. Lalu ada she itu kita ingatnya sosok wanita dalam bahasa Inggris. Jadi kan itu she. Jadi it, me, sun, she-nya tuh perempuan ya she. Lalu kelima itu ada go. Kita ingatnya ya bisa juga go tuh bahasa Jepangnya 5 itu apa go? Pas lihat aku jadi ingatnya. Jadi cara kita menghafal contoh aja semisal dahulu kala teman-teman kan ngafalin tabel periode unsur pakai singkatan haji ini apa gitu. Nah ini juga bisa termasuk semisal teman-teman dalam hal menghafal kognisinya tuh agak lamai. Kalau kita bisa menggunakan itu kan. Misalnya kita lagi mikir dalam ujian di LPTN bahasa Jepang kita mikir
aduh bahasanya Pamnya 5 itu apa, tiba-tiba Mas aku di sebelahku, keringatku. Baik, kalau gitu bisa kita ulang ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi itu termasuk dalam hal kognisi ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada gejala jiwa afektif. Afektif atau dapat disebut juga dengan mood. Gejala yang dirasakan bisa berupa depresi, bahkan rasa ingin bunuh diri. Berikut merupakan contohnya. Mirna adalah anak kelas 6 SD. Ikrarnya ia kurang bisa belajar seperti anak-anak lainnya. Ibunya selalu menuntut dia agar mendapat nilai yang sempurna. Dapat nilai anak sekecil itu dipaksa agar dapat memenangkan semuanya. Nah, dia sampai itu. Susah kok. Tetap semangat, belajarlah. Tekanan yang terus-menerus diberikan membuat anak tersebut depresi. Orang memberikan tekanan marah. Akhirnya anak tersebut mengalami depresi di usianya yang masih belia. Hal ini juga mengakibatkan Mirna menjadi kelelahan karena tekanan tersebut dan menyebabkan badannya lemah dan seringkali sakit. Hanya itu, Mirna media sosial dan akhirnya tersugesti untuk bunuh diri. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian dari orang tuanya. Namun hal tersebut agak berbeda jika anak tersebut didukung oleh orang tuanya dan diberikan motivasi. Hal ini berhubungan dengan gejala jiwa fantasi atau kemauan. Motivasi tersebut dapat berasal dari intrinsik maupun ekstrinsik. Contohnya seperti hal yang tadi, namun cara si ibu menyikapi akan berpengaruh. Persiapkan lebih semangat dalam belajar. Mirna pun sangat bersemangat hingga termotivasi dan akhirnya meraih nilai yang memuaskan. Inilah yang dimaksud dengan motivasi dalam belajar. Jadi teman-teman seperti itu ya contohnya. Yang pertama ada kognitif itu seperti yang tadi, persepsi, lalu bisa juga dengan logika. Misal teman-teman kan pernah lihat soal di Instagram, contohnya ada 2 buah apel ditambah jeruk sama dengan berapa gitu. Lalu ada contoh yang afektif. Afektif itu kayak yang depresi gitu. Ada yang fonasi. Fonasi itu berupa kemauan atau motivasi. Jadi hal tersebut saling berhubungan ya, yang tiga itu. Lalu yang kombinasi itu bisa yang tadi yang anaknya karena dia tuh afektifnya tersakiti, jadi dia tuh mengalami kelelahan, jasmaninya juga itu kelelahan, rohaninya juga apalagi kok dibanding-bandingin sama mama. Lanjut, ada tadi masih ingat kan teman-teman kalau misalnya yang kombinasi itu ada bagian sugesti, karena dia dalam keadaan mental yang down, dia malah membuka media sosial yang isinya tuh kayak berita bunuh diri, rasanya terus dihargai sama teman-temannya, dan di situ tuh tersugesti untuk melakukan hal yang sama. Jadi perlunya apresiasi dari orang tua juga itu berupa memberikan anak itu fonasi sehingga anak itu dapat termotivasi dan tidak terus. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.